Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat kemurahan dan kebajikan yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab Engkau baik bagi kami. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Dimuliakan selama. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Sekali berkata-kata kami memuji, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib, terpuji, terpujilah nama-Mu.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang layak dipuji disembah, terpujilah namamu, haleluya, haleluya, ajaib Engkau Tuhan, layak dipuji, layak disembah selamanya, selamanya. Hanya Engkau, hanya Engkau, tiada yang lain, tiada yang sepertimu, tiada yang sama sepertimu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Engkau Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami berserah kepadamu. Sebab kami aman di dalammu. Kami tenang di dekat. Sebab Engkau penolong yang setia bagi kami. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan. Penolong yang ajaib. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan.
Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Sana aku rasaku lagi. Di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku rasaku lagi. Di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Dengan penuh percaya, hati kami terus tertuju kepadamu. Mata kami terus memandang kepadamu. Penuh harap, sebab Engkau satu-satunya penolong. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah ingkar janji. Sebab itu kami terus berharap. Dan itu yang membuat hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman.
Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, hari ini kita akhirnya sampai ke pasal 39 dari kitab Yeremia. Dari sekian kali sudah eh, Yeremia memperingatkan atau menubuatkan tentang Yerusalem. Akhirnya nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia itu digenapi. Bagaimana peristiwa akhirnya Yerusalem jatuh, eh, habis hangus terbakar karena ketidaktaatan Zedekia ya. Saya akan bacakan bagi kita ya. Ini salah satu peristiwa yang sangat memilukan yang dia catat di dalam Alkitab. Kalau kita lihat judulnya jatuhnya kota Yerusalem, di dua raja-raja juga ada, di dua Tawarit ada, di Yeremia 52 juga diulang-ulang ya. Karena memang ini peristiwa yang cukup memilukan. Ayat yang pertama, ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang keempat pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel, lalu mengambil tempat itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sarezer, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebusazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia, Raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang tentara antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Jericho. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Nebukadnezar, Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Saya akan teruskan ke perikop yang berikutnya karena masih dalam satu tema cerita. Perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaran Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia. Janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusazban, kepala istana, dan Nergal-Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang,
mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Ayat 15, janji kepada Ebed Melek bahwa ia akan dilepaskan. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya, pergilah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi eh, akhirnya kita sampai kepada peristiwa di mana eh, Yerusalem dikalahkan, diserbu, di istananya dibakar, ya, tembok-temboknya diruntuhkan, ya, eh, orang-orangnya ditawan dan dibawa ke Babel menjadi tawanan, ya. Eh, Setelah sekian lama diperingatkan, dinubuatkan, ya, di sini kita melihat bahwa sekali lagi, ya, berulang-ulang kita diingatkan bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya, ya. Kalau kita taat akan ada konsekuensinya, begitu juga kalau kita tidak taat tentu akan ada konsekuensinya, ya. Kita tahu di dalam uh, kitab Yeremia selama ini kita baca, ya, Yeremia sudah berkali-kali mengingatkan Zedekia, ya. Peringatan sudah diberikan kepada Raja Zedekia, ya, berkali-kali, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, bahkan yang terakhir kemarin di Yeremia 38, Yeremia juga telah memberi pilihan. Kalau Zedekia menyerahkan diri, tentu akan beda nasibnya, ya. Tapi dia tidak mau menyerahkan diri, dia memilih untuk melarikan diri, yang akhirnya tertangkap, ya. Pilihan sudah diberikan kepada Zedekia, kesempatan untuk berubah pikiran tentu pada waktu itu sudah tidak ada lagi, ya. Apa yang menjadi pilihan Zedekia, akhirnya dia menerima konsekuensinya, ya. Dan kita tahu bahwa kesempatan untuk bertobat sudah lewat, ya. Kerajaan Babel sudah menyerbu dan Yerusalem akhirnya dihancurkan, ya, dibakar, ya, semua penduduknya ditawan kecuali beberapa orang miskin yang tidak punya apa-apa dibiarkan tinggal, ya. Dan Raja Zedekia mengalami nasib yang sangat mengerikan di mana keluarganya, anak-anaknya disembeli di depan matanya dan dia akhirnya juga dibutakan dan uh, dijadikan tawanan di Babel sampai akhirnya dia meninggal, ya. Jadi kita belajar satu hal yang sangat penting bahwa sekali sekali lagi segala sesuatu ada konsekuensinya apapun yang kita lakukan, ya, baik itu ketaatan kita maupun ketidaktaatan kita, semua ada konsekuensinya, ya. Di sisi lain, ya, kita melihat kalau tadi bagaimana Zedekia yang sudah diingatkan, yang sudah eh, diberitahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tetap tidak taat kepada firman Tuhan yang sampai kepadanya, ya. Di sisi lain kita melihat bagaimana kehidupan Yeremia, ya, yang memilih untuk terus menyampaikan firman Tuhan, untuk terus setia menyampaikan firman Tuhan walaupun dia tahu bahwa ada resikonya, ya, dan dia mengalami resiko itu sendiri. Dia berkali-kali eh, nyawanya terancam, ya, tetapi dia tetap setia terus untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan kepada eh,
bangsa Yehuda pada waktu itu. Sekalipun resikonya nyawanya terancam berkali-kali, tetapi dia tetap menyampaikan pesan, menyampaikan nubuatan kepada bangsa Yehuda, kepada Raja Yehuda pada waktu itu. Uh, tetapi akhirnya, walaupun dia uh, terancam, ya, dengan kesetiaannya terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, dia nyawanya justru terselamatkan. Dan yang paling luar biasa, ya, menurut saya, yang menyelamatkan dia adalah musuh daripada bangsanya sendiri. Itu yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan nyawa Jeremia. Jadi di satu sisi Zedekia yang tidak taat menerima akibatnya, ya, di sisi yang lain kita melihat bagaimana Jeremia juga menerima konsekuensi dari ketaatannya, kesetiaannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dari kisah yang lain kita lihat tadi, ya, bagaimana eh, seorang Ebed Melek juga diselamatkan oleh Tuhan, ya, diberi janji keselamatan oleh Tuhan. Kemarin kita di pasal 38 kita eh, membaca bagaimana Ebed Melek yang menyelamatkan Jeremia dari ancaman kematian yang mau dimasukkan ke sumur lumpur, ya. Tapi karena ide atau karena apa namanya, karena inisiatif dari Ebed Melek, Jeremia terselamatkan dan Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ebed Melek, ya, dan Tuhan menyelamatkan Ebed Melek. Jadi poinnya adalah bahwa sekali lagi berulang-ulang kita belajar dari kitab Yeremia ini bagaimana setiap apa yang menjadi pilihan kita semuanya selalu ada konsekuensinya, ya. Apakah itu ketaatan kita atau ketidaktaatan kita atau pemberontakan kita, ya, semua ada konsekuensinya. Oleh karena itu tentu pada pagi ini kita belajar, ya, dari apa yang kita baca. Mari sama-sama kita terus memiliki hati yang taat, ya, hati yang uh, mau uh, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita. Kita mengaminkan setiap nubuatan, setiap firman Tuhan yang menghampiri kita, kita terima dengan lemah lembut di hati kita taat untuk menerima dan melakukannya. Yang kedua, kita bisa belajar, ya, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, ya, dan ya, tetap setia kepada Tuhan dan terus untuk mengikuti kebenaran firman-Nya. Yang perlu kita tanyakan di dalam diri kita hari-hari ini, ya, kita perlu cek, ya, kita perlu koreksi hati kita, apakah kita masih tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Belajar dari kehidupan Raja Zedekia, ya, yang ketika menjadi Raja Yehuda, dia eh, tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Dia lebih mengandalkan kekuatan dunia ini dengan melakukan kerjasama, dengan mengandalkan dan berharapkan kepada kekuatan Mesir. Dia lebih banyak berhubungan dengan Mesir, ya, berharap Mesir dapat menolong dia dari ancaman Raja Babel, ya, sehingga sedikit demi sedikit akhirnya nilai-nilai Mesir, ya, penyembahan berhala dan lain sebagainya masuk kepada Zedekia dan Zedekia akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan dan mengabaikan setiap firman Tuhan yang datang kepadanya. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa mari kita terus jaga hati kita untuk kita boleh tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Dan yang terakhir yang saya dapatkan, ya, walaupun di tengah-tengah pendisiplinan yang Tuhan berikan kepada kita yang mungkin akhirnya kita alami, kita harus tetap percaya bahwa selalu ada kasih karunia Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya, ya. Oleh karena itu, mari kita tetap setia mengikut Tuhan dan tetap setia kepada firman-Nya karena apapun bentuk pendisiplinan Tuhan, di baliknya selalu ada kasih karunia dan selalu ada kebaikan yang Tuhan
berikan kepada kita. Mungkin itu ada beberapa hal yang saya dapatkan dari pasal 39 ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman. Jadi jelas pagi hari ini kita belajar lagi apapun yang kita lakukan sebagai keputusan itu ada konsekuensi. Baik itu ketaatan maupun ketidaktaatan. Memang kita belajar dari Zedekia, ini manusia memang keras kepala, maunya sendiri, kehendak dia lain tetap mau jadi. Bayangin kalau kita baca di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, itu ada waktu hampir 2 tahun, Bapak Ibu. Sejak bangsa Babel datang mengepung, sampai akhirnya tahun yang ke-11 tembok itu baru dijebol. Makanya kalau kita baca kan rasanya kalau baca tanpa memperhatikan kayaknya singkat banget kan. Tapi ya kita kadang bisa lihat film perang, satu negara itu dikepung, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, harusnya Zedekia ketika tahu bangsa Babel itu datang mengepung, itu saja harusnya sudah lebih dari cukup untuk dia akhirnya menyadari bahwa apa yang Yeremia katakan bertahun-tahun itu adalah kebenaran dan itu datangnya dari Tuhan. Tapi Zedekia masih ngotot dengan kehendak, kemauan, dan egonya. Ya, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Betapa panjang sabarnya Tuhan, tapi ya balik-balik seperti Pak Ramli tadi udah katakan, yang namanya panjang sabar itu ya sudah terukur, ada batas waktunya untuk mendisiplin. Karena sabar itu bukan berarti membiarkan. Sama berkali-kali kita belajar tentang hati Bapak, ya seperti kita orang tua. Semua orang tua itu mengasihi anak-anaknya, berusaha untuk menunjukkan kesabarannya, tapi sekali lagi, sabar itu bukan berarti membiarkan. Bukan seperti itu, karena kasih itu tidak membiarkan. Kasih itu mendisiplin. Kasih itu mendidik. Nah, ini yang harus dimengerti oleh banyak orang. Nah, seringkali orang itu kan menuntut kasih, sabar itu menurut egonya dia. Sehingga kalau apa yang dialami tidak sesuai dengan apa yang dia pikir, wah, mereka akan menilai, oh Bapak jahat, orang tuaku jahat, marah-marah terus. Nah, padahal dari sisi kita sebagai anak, kita harus belajar untuk kita memahami hati Bapak. Jadi ya hari ini kembali kita diingatkan, mari rendah hati, lemah lembut. Jangan seperti Zedekia yang kemarin saya katakan, nih manusia memang keras kepala, pelin-pelan, mau tanya, tapi sebenarnya tanya hanya untuk meneguhkan pembenaran dirinya sendiri. Kalau nggak cocok dengan dia, ya sebenarnya dia nggak mau terima, nggak setuju. Tapi ya hari ini, seperti Pak Ramli tadi di awal katakan, ini sebuah peristiwa yang tragis, ironis, sampai di 4 kitab itu dicatat ulang lagi peristiwa ini. Kan ada prinsip di teologi ya, kalau sampai sesuatu itu disampaikan 2 kali atau dicatat 2 kali, itu sesuatu yang sangat penting. Itu prinsip kalau kita belajar teologi. Nah, apalagi ini sampai 4 kali di kitab yang berbeda, kisah itu diulang lagi. Berarti ini kan benar-benar sesuatu yang sangat-sangat-sangat penting menjadi peringatan bagi kita. Jangan keras kepala, jangan keras hati. Seperti firman Tuhan katakan, kalau hari ini kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi mari Bapak Ibu kita terus menjaga hati kita, rendah hati, lemah lembut. Kita mau dibentuk, kita mau taat. Karena seperti sekali lagi apa yang Pak Rami tadi katakan, ketaatan itu juga akan mendatangkan konsekuensi berkat bagi kita,
Dan ketidaktaatan itu juga akan mendatangkan akibat yang harus kita pikul. Dan ketika kita harus menanggung, memikul konsekuensi atau akibat ketidaktaatan kita, jangan ngomong Tuhan itu jahat. Jangan ngomong Tuhan itu tukang marah. Jangan ngomong Tuhan itu nggak sabar. Jangan ngomong Bapak Ibu. Karena memang kitanya yang keras kepala. Memang kitanya yang mengikuti kehendak kita. Bukan kehendak Tuhan. Jadi mari seperti berkali-kali saya katakan supaya kita mempunyai paradigma yang benar bahwa Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru itu sama. Dia pribadi yang sama, dia pribadi yang tetap, dia pribadi yang nggak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi biarlah melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita terima setiap hari, yang kita renungkan setiap hari, kita boleh semakin mengerti dan memahami pribadi Tuhan, isi hatinya, dan itu menjadikan kita pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan berkali-kali ketaatan kita itu didasari karena kasih, bukan karena mau diberkati, dan juga bukan karena takut dikutuk, tapi semata-mata karena kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Bagian Tuhanlah yang akan memberkati kita ketika kita taat, bukan menjadi motivasi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Nanti silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan sesuatu apa yang didapat. Dan nanti juga doakan untuk Papa saya, Bapak Ongko Wijaya Sigit. Hari ini genap berusia 81 tahun. Happy birthday. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng, nanti tutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Bapak Ibu semua, mari kita unity dan bersatu masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puja, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setiamu pada kami semua ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Bahkan seluruh keluarga kami ya Tuhan, Kau telah berkati kami ya Tuhan. Kami sungguh berbangga punya Allah Engkau. Kau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau telah beri kami kekuatan kesehatan ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat sama-sama dengan sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan telah mengatakan ya Tuhan, setiap apa yang menjadi pilihan kami ya Tuhan, ada konsekuensinya Tuhan. Maka kami mau tetap taat dan setia ya Tuhan. Dan mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami selalu menjaga hati dengan rendah hati, jiwa dan taat dan setia pada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang selalu memberikan kasih karunia kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau selalu berkati pelayanannya ya Tuhan. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan. Jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga terus-terus tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan. Bahkan Kau berikan kekuatan kesehatan para dokter Ramli ya Tuhan. Dan juga pelayanannya di Bungo dan sekitarnya. Demikian profesi sebagai dokter ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Demikian istri dan anaknya Kau berkati. Dan Kau berkati cita-cita anak-anaknya semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami semua bersyukur pada Engkau. Demikian setiap kami yang ada di kolam dia Tuhan Yesus. Juga Engkau senantiasa memberkati kami apabila ada pergumulan atau persoalannya Tuhan, Engkau selalu ada memberikan solusi jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami boleh bersuka cita menjadi berkat memberkati orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan apabila di antara kami ada yang kurang sehat maupun sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan yang kuasa bibirnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan yang kami lakukan sepanjang hari ini, juga Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapaknya Pak Heri ya Tuhan Yesus, Pak Ongko ya Tuhan, yang ulang tahun ke-81 ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kekuatan kesehatannya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan umur ya Tuhan Yesus, supaya dia semakin hari semakin setia pada Engkau ya Tuhan. Dan boleh berkat bagi seluruh keluarganya, anak cucu dan menantunya semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat Indonesia dan negara Indonesia pemerintahannya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap tengah menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Supaya tetap ada keamanan, kedamaian, dan ketentraman buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau tahu berita roh takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya mereka ya Tuhan, setiap apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan memberi kebebasan kepada kami umat Kristiani dapat beribadah dimanapun kami beribadah ya Tuhan. Untuk supaya kami ya Tuhan dapat memuji muliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan dan juga kami serahkan hasil alam dan hasil bumi Engkau berkati supaya dapat dikelola ya Tuhan dengan baik untuk keperluan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh gereja-gereja berbagai dominasi ya Tuhan bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity dan bersatu memberitakan kabar baik ya Tuhan dan amanat agung dan boleh menjadi garam dan terang serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Boleh datang percaya dan bertobat kepada Engkau dan boleh menjadikan bahwa bangsa Indonesia setiap lutut betul bisa lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pada akhirnya kami boleh menyelesaikan persekutuan kami dalam Koram Deo pada pagi ini. Kami telah memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami boleh bawa pulang dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Dan kami telah menaikkan setiap doa dan permohonan kami yang kami percaya kami boleh menerimanya. Dan pada hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, memberkati kami, memimpin kami sehingga apapun yang kami kerjakan pada hari ini boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Lagi happy birthday, Bi. Happy birthday.